Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmat dan izinnya kita masih bisa meningkatkan amal ibadah kita dan memperbaiki diri kita hingga detik ini. Tidak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kami yang telah memberikan tugas ini kepada kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi materi kami. Kami dari kelompok 5 Etika dan Hukum Bisnis akan mempresentasikan materi tentang etika dan budaya organisasi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Cendri Feliana Mulyadi akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sekumpulan asumsi, keyakinan, dan nilai yang dikembangkan dalam tubuh organisasi tertentu untuk mengatasi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Menurut John Kotter dan James Hetler, membagi budaya menjadi dua lapisan, yaitu yang pertama nilai-nilai dan yang kedua adalah norma-norma. Pada lapisan yang pertama, yaitu nilai-nilai, nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh kelompok dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Tidak jarang, meskipun terjadi pergantian generasi kepemimpinan, nilai-nilai budaya ini masih tetap sama atau tidak akan berubah. Di Indonesia misalnya, yang selalu mengawali aktivitas mereka dengan berdoa, dan hampir di seluruh organisasi atau perusahaan yang ada di Indonesia pada hari Jumat melakukan senam pagi bersama atau kerja bakti. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia itu sendiri menganut nilai-nilai kebersamaan, kebugaran fisik, dan juga nilai mental dalam menjalani kehidupan di dunia. Nah, meskipun lingkungan bisnis berubah, nilai-nilai budaya ini cenderung tidak akan berubah atau tetap stabil. Nilai-nilai budaya ini juga dapat menjadi pemersatu tindakan dalam menjalin komunikasi internal. Yang berikutnya adalah budaya etis. Budaya etis adalah pemahaman yang tidak terucap dari semua karyawan atau pelaku bisnis tentang perilaku yang dapat dan tidak dapat diterima, atau the unspoken understanding among employees of what is and is not acceptable behavior, yang menentukan derajat keetisan atau budaya etis dari suatu perilaku atau keputusan adalah orang yang mengendalikan bisnis, bukan bisnis itu sendiri. Yang berikutnya adalah komponen-komponen penyusun budaya etis. Teman-teman bisa lihat di slide, itu adalah tabel dari komponen-komponen penyusun budaya etis. Untuk kriteria etis yang pertama, yaitu egoisme, fokus individu adalah kepentingan diri sendiri, fokus perusahaan adalah kepentingan perusahaan, dan fokus masyarakat adalah efisiensi ekonomi. Untuk kriteria etis yang kedua, yaitu benevolence, fokus individu adalah kepentingan bersama atau persahabatan, fokus perusahaan adalah kepentingan tim, dan fokus masyarakat adalah tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, kriteria etis prinsipal, fokus individu adalah moralitas pribadi, fokus perusahaan adalah prosedur dan peraturan perusahaan, dan fokus masyarakat adalah kode etik dan hukum. Baik, perkenalkan saya Pascalina Yohana Dede. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas materi tentang budaya organisasi yang berkinerja tinggi, disertai dengan pemahaman mengenai karakteristik dari budaya organisasi yang berkinerja tinggi tersebut. Yang pertama adalah tentang budaya organisasi yang berkinerja tinggi. Dalam hal menjalankan praktik bisnis, otomatis sebuah organisasi maupun perusahaan atau entitas akan menerapkan prinsip-prinsip yang etis. Prinsip-prinsip yang etis di sini artinya bahwa organisasi diharapkan mampu menjadikan dirinya itu sebagai sebuah organisasi yang berkinerja tinggi. Berkinerja tinggi di sini artinya dia memiliki nilai-nilai yang sangat kompetitif, artinya di sini berkaitan dengan perilaku ataupun sikap yang baik atau disebut dengan high performance organization. Nilai-nilai yang dimiliki atau yang dijalankan ini artinya itu dibuat bersama, lalu dilaksanakan oleh pemimpin dan juga oleh anggota dari organisasi tersebut. Baik, penjelasan berikut adalah berkaitan dengan karakteristik dari organisasi yang berkinerja tinggi. Karakteristik yang pertama adalah memiliki budaya korporatif yang kuat atau disebut dengan strong corporate culture. Hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas kerja dan produktif sumber daya manusia. Karakteristik yang kedua adalah budaya korporatif yang adaptif dengan lingkungan tempat kerja mereka.
Dalam lingkungan bisnis, budaya korporatif yang adaptif ini sangat diperlukan karena berkaitan dengan cara atau bagaimana perusahaan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, organisasi itu menerapkan bagaimana cara mereka untuk mengikuti gelombang pasang turun dari perubahan strategi bisnis dan juga mampu menyesuaikan atau mampu melihat bagaimana keadaan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah berkaitan dengan budaya korporasi yang mampu membantu perusahaan memandang jauh ke depan karena adanya perubahan lingkungan yang bergerak maju seiring dengan perubahan tersebut. Artinya, hal ini diperlukan karena budaya ini dapat mendorong kepemimpinan manajer atau CEO atau direktur yang dijadikan sebagai pemimpin atau peran penting dalam sebuah perusahaan untuk mampu memampukan setiap orang dalam berubah atau menerapkan sistem perubahan strategi. Strategi yang biasa dikaitkan ini adalah tentang kepentingan dari pelanggan, terus ini karyawan ataupun pemegang saham. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Yolanda Lapapu akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan yang beretika. Baik, menjadikan sebuah budaya organisasi menjadi budaya yang etis tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan merupakan proses yang sulit serta memerlukan waktu yang lama untuk memetik hasilnya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa proses yang lama ini mampu mengubah budaya yang lama menjadi budaya yang baru yang lebih adaptif terhadap lingkungan bisnis. Inisiatif perubahan harus berasal dari puncak pimpinan dengan para manajer sebagai pendukung utamanya. Adanya dukungan seperti ini akan menjadikan pimpinan organisasi mampu memperluas pengaruh kepemimpinannya ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, divisi atau departemen untuk menegaskan perilaku yang positif yang memerlukan atau yang diperlukan dalam sebuah perusahaan yang berkinerja tinggi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang falsafah kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan falsafah kepemimpinan yang dikemukakan oleh Konosuke Matsuhita. Konosuke Matsuhita merupakan seorang pengusaha dan industrialis yang berasal dari Jepang. Ia menggolongkan falsafah kepemimpinan dalam 8 kelompok, yaitu yang pertama adalah pimpinan merupakan teladan bagi bawahannya. Penjelasannya, betapapun luas pengetahuan seorang manajer, betapapun pintarnya seorang manajer, dia tidak akan menjadi pimpinan yang lebih baik kalau dia kelihatan ragu-ragu tentang pekerjaannya. Yang kedua, yaitu ciptakan komunikasi dua arah. Penjelasannya, jalan yang dapat ditempuh perusahaan dalam mencapai keselarasan adalah dengan menjamin mengalirnya komunikasi secara lancar dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Yang ketiga, hindari birokrasi yang menghalangi komunikasi antara bawahan dan atasan. Penjelasannya, apabila suatu perusahaan tumbuh menjadi lebih besar, organisasi cenderung untuk lalu menjadi tidak luas dan menjurus beri kepercayaan penuh kepada karyawan untuk menunaikan tugasnya, tetapi jangan lupa memberikan bimbingan atau arahan kepadanya. Penjelasannya, sikap yang harus dipegang oleh manajer adalah percayakan pekerjaan itu kepada bawahannya, tetapi bantulah dia kalau perlu. Dengan perkataan lain, dilimpahkan tanggung jawab dalam menugaskan seorang untuk mengerjakan sesuatu, tetapi jangan biarkan si karyawan tersebut seluruhnya bergantung pada kemampuan sendiri. Yang kelima, menjalin hubungan baik dan manusiawi dengan pihak-pihak eksternal perusahaan. Penjelasannya, dalam berbagai hal, terutama yang berhubungan dengan pihak eksternal atau konsumen ataupun supplier, keterampilan perusahaan dalam menjalin hubungan-hubungan kemanusiaan yang manusiawi dan baik perlu dijaga secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat berpengaruh besar bagi pihak perusahaan. Baik, yang keenam, bersikap jujur dalam setiap keadaan. Seorang manajer yang baik seharusnya tidak boleh berbohong ataupun menipu.
integritasnya pasti akan menjadi tetap tegak selama dia mengucapkan kebenaran dalam setiap situasi, walaupun keadaan-keadaan biasa tumbuh berubah dan dia terpaksa mengatakan sesuatu yang agak berbeda dengan apa yang dikatakannya 3 bulan yang lalu. Sikap berpura-pura atau kata-kata yang sekadar hanya untuk menghibur bisa kurang baik dan bahkan kadang-kadang lebih buruk lagi. Yang ketujuh adalah tanamkan pada karyawan tentang visi misi perusahaan. Kalau seorang manajer pelit dengan keterangan yang mengandung cita-cita bagi karyawan, dia akan kehilangan pengabdian dan keterlibatan para karyawan di dalamnya membentuk dari depan perusahaan. Baik, yang terakhir, memperkerjakan beribu-ribu atau berpuluh-puluh ribu orang adalah hal yang tidak mudah. Tidak mungkin bagi seorang presiden direktur untuk mendengarkan setiap orang sendiri-sendiri, tetapi kalau dia seorang presiden direktur yang baik dan betul-betul dapat sampai kepadanya melalui berbagai saluran komunikasi intra perusahaan. Sekian dan terima kasih.